insecure, oke. Lu bakal tetap insecure, lu bakal takut misalnya untuk kena itu. Kalau gue sih jujur aja, bukannya gue maksudnya merasa gue takabur atau sombong. Gue lebih baik kena dulu, dan gue bakal ngerasa kebal nanti. Dengan teori semacam cacar berarti ya? Betul. Semacam cacar. Ada yang pernah cacar air nggak? Gue cacar api lagi. Wah, udah tua lagi. Waduh, gue cacar air sih. Bedanya sama air sama api apa? Ya beda lah. Kalau air dia becek, kalau api dia panas. Sorry guys, berhubung tadi partner gue lagi kebelet karena kebanyakan air yang masuk dalam perutnya dia. Jadi kita potong dulu. Iya. Air putih. Jadi kita balik lagi ke pembahasan nih, Kor. Tadi yang gue bilang, gue lebih baik kena dulu. Nanti gue bakal dapat imun kebal. Berat nggak tuh bahasa gue? Sedikit berat, cuman ya kayak yang dibahas di tulisan-tulisan orang herd immunity. Itu herd immunity. Gue setuju, lebih setuju itu. Karena kalau misalnya lu belum kena itu penyakit, lu bakal rentan. Jujur aja, kayak herd immunity itu kayak, ya itu tadi gue bilang kayak penyakit flu. Betul. Nah, jadi menurut gue kayak misalkan ada orang mana datang ke Indonesia nggak biasa sama cuacanya, dia juga bakal sakit dulu, adaptasi dulu. Kita sama mungkin adaptasi dulu dengan virus itu mungkin ya. Betul. Ya gue jujur aja sih, gue bukannya pro Bapak Presiden Joko Widodo atau ke kontra dengan beliau. Tapi menurut gue dengan bahasa berteman dengan COVID-19 itu sih sebenarnya masuk. Kalau gue pribadi ya mohon maaf kalau misalnya pendengar-pendengar yang dengerin podcast ini nggak setuju dengan gue. Sorry ya, tapi ya kita berdoa aja mudah-mudahan obat COVID dijual di warung lah. Kayak ya Panadol. Pancenoye. Kayak begitu lah. Menurut gue sih sebenarnya gitu. Gue sih setuju. New normal diadakan, setuju. Karena menurut gue dan gue sih pribadi yang lebih baik gue mati, gue berjuang daripada gue mati sama di rumah sendiri aja. Gue lebih baik mati menyerang daripada gue mati defense sih. Sampai titik darah penghabisan. Gue ya mati defense kelaparan gue. Betul. Apalagi nggak boleh mudik. Apalagi seorang perantau kayak lu kan. Ya kan yang di kemarin di apa namanya itu dibahas tentang mudik dan pulang kampung. Apa tuh mudik diputar balikin orang-orang ya. Betul. Jadi gini Kor, maksud yang dari, jadi podcast ini sebenarnya podcast santai, tapi kita agak netral. Sedikit serius. Tapi jujur kita netral. Buat kalian yang denger sih terserah kalian masukin aja saran dan kritik, caci maki kalian. Kita juga nggak apa-apa sih. Kita butuh cacian. Kita manusia butuh cacian. Bukan cucian. Karena pegel cucian. Jadi gitu sebenarnya, kayak buat kalian sih ya terserah sih. Kalau gue pribadi sih, gue jujur, gue berhubung gue kerja sebagai marketing, pekerjaan utama gue sebagai marketing, gue butuh banget keluar rumah. Iya, betul. Dengan adanya AI gitu kan, betul. Nah, apalagi kayak marketing, ya kayak pacar lu kan? Siapa namanya? Edi. Ya Allah. Edai. Lu punya pacar namanya Edai kan? Nah, pacar lu IO kan? IO kalau misalnya nggak keluar mati penghasilannya cuy. Itu Edi perempuan nih, bukan cowok, sorry. Edai. Ya Edai cewek. Edi cewek. Tenang. Gue bukannya anti rainbow flag, gue juga ya terbuka lah kan itu, cuman ya gue tenang. Straight lah. Teman gue masih normal. New normal. Straight lah gue. Kehidupan normal yang baru. Betul, kehidupan normal yang baru akan seperti apa? Apakah orang akan, ini new normal tuh banyak. Kayak orang kaget dengan gadget, dengan smartphone, itu new normal. Sekarang orang normal dengan kehidupan pesan online. Tapi yang gue paling advice buat masyarakat Jakarta nih ya, cuman satu, nggak Jakarta doang sih, ya, Indonesia cuma satu. Masalahnya sama seperti anak yang baru pesantren terus tiba datang ke ibu kota, Kor. Gadis desa hancur di kota. Nggak, bukan gitu lah maksudnya. Bukan gitu maksud gue. Maksud gue tuh gini, Kor. Kayak lu dikurung di rumah, mohon maaf, gue bukannya rasis atau gue penista agama ya. Lu dikurung di pesantren dengan di rumah. Ya, karena banyak pesantren yang sekarang udah modern juga. Oke, sorry gue nggak tahu, mungkin gue kolot kali ya. Karena umur kita beda.
Jadi orang banyak dikurung di rumah, tiba-tiba lu dikasih keluar kebijakan presiden untuk Bukan batuk corona, batuk rokok. tapi tetap batuk lebih hina sekarang, Kor. Batuk lebih hina daripada kentut. Dikasih kebijakan presiden yang lu boleh keluar rumah, lu gimana liarnya manusia, Kor? Bukan manusia, orang Indonesia. Pasti bakalan ada yang namanya bikin party, ada yang namanya kumpul. Sekarang gini lu bayang, lu nonton berita nggak sih lu, Kor? Bah, Pantai udah penuh, cuy. hancur. Di mana? Ada di daerah mana gue lupa dah tuh. Ya maaf ya, rada-rada nggak bisa konsen ini dikit. Parah. Udah parah sih kita ngomong. Jadi gitu, maksud gue kayak tolong, misalnya gue sih cuma nitip pesen aja buat orang-orang Indonesia, kalian yang denger sih. New normal, oke, new normal. Kalian yang nggak mau new normal, yang kontra sama new normal, oke, nggak apa-apa, lu di rumah aja dengan protokol-protokol yang lu lakuin sekarang ini. Tapi ingat kebutuhan itu lebih besar daripada pandemi. Lebih mendesak. Oke, itu bener bro. Tapi misalnya ada lah orang yang tetap takut, insecure dengan masalah ini. Bener. Kalau misalnya lu tetap mau di rumah, oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi tolong hargain orang-orang yang keluar rumah buat untuk kerja. Kayak kita, gak jujur bukan kayak kita sih, kayak gue sendiri pribadi. Gue sebagai marketing, sebagai gue marketing. Jangan masker dipendem-pendem, memang ya. Iya, sekarang Jangan ya. sanitizer disusah-susahin. Iya, di luar negeri masker diobral, lu di sini dinaik-naikin. Iya. Sampai lu bikin aja masker dari BH. Betul. Ada yang gitu. Ada lu. BH janda lagi. Sering main janda apa gimana nih? Gak pernah. Sorry, ada Eda Kor di luar studio, Kor. Kita nggak di studio, Kor. Kita outdoor. Sorry kalau ada suara motor, kita outdoor. Eda cengar-cengir aja, Kor. Apa jangan BH-nya jadi masker lu, Kor? Jadi. Jadi gitu, Kor. Masalahnya jadi kita balik lagi dah. Kepala gue sebenarnya agak-agak sedikit pusing-pusing gimana nih, Kor, bahas new normal dengan pandemik ini, Kor. Terus new normal nih, gue mau ngebahas kebiasaan orang. Apa sih yang berubah? Nongkrong berubah nggak? Coffee shop atau nongkrong coffee shop berubah nggak? Nongkrong di klub Senopati yang berubah nggak? Yang gitu. Apakah ada kejadian untuk nabrak apotik Senopati? Itu apakah akan terjadi lagi atau tidak? Terus kayak nonton band nih untuk teman-teman yang IO nih. Ya, apakah akan berubah bikin acaranya lebih gimana? Ya kita akan membahas itulah. Kapan nih kita bahasnya nih? Apa besok ya kan? Iya. Apa di next episode? Apa di next episode kita minta tanggapan kalian juga gimana sih gitu loh. Ya maksud gue sih sebenarnya kita sama-sama berdoa. Kita banyak lah perbedaan antara mungkin dari kita, gua, lu atau yang lagi dengerin berbeda pendapat, wajar lah karena kita manusia. Tapi menurut lu gimana, Man? Secara awam. Apanya nih? Iya. Pandangan itu. Kalau gue sih jujur dari awal COVID-19 itu ada di Indonesia, gue sih sebenarnya pertama kali itu gue insecure. Gue takut. Oh, takut karena Gue pro. lu pasti tinggal sama orang tua kan? Betul. Yang lu takut kena bukan lu tapi mereka kan? Enggak juga sih. Karena orang-orang takut sekarang kayak gini ya, kita yang muda nggak kena tapi kita carrier membawa ke rumah gitu sih. Masalahnya bokap gue juga bandel, Kor. Keluar mulu. Itu dia. Gua kira lu takut. Seharusnya dia yang takut nularin ke gua. Gua kira lu takut sebagai seorang carrier yang lang-lang buana mencari rezeki pulang ke rumah tanpa disinfektan segala macam. Jadi carrier rumah kena, gue kira enggak lah. Masalahnya gini, sebenarnya sih ya dari imun tubuh aja sih sebenarnya, Bang. Imun tubuh aja sih sebenarnya. Ya masalahnya yang gue takutin sih lu sih sebenarnya sekarang, Kor. Dengan keadaan badan lu yang melar banget sekarang. Ini akan menjadi kurus kalau memang pandemi ini akan masih berlanjut lah. Bullshit, jing. Kalau lu masih cuman kerjaan lu di rumah doang, lu sampai males jalan kaki ke warung aja percuma. Iya sih bener. Wah males banget sih jalan kaki, lu keluar rumah tuh males banget. Kalau di kantor tuh gue kayak bisa beli makan kemana kesana kemari, naik motor jalan kaki keluar. Ya kantor gue di daerah Kemang kan, keluar ke daerah Bangka gitu, wah banyak makanan gitu. Gue masih bisa lah sebelum pandemi. Pas pandemi juga gue beli buka puasa juga di Bangka. Wah, tuh daerah nggak ada PSBB. Nggak tahu. Emang pertanyaan gue, lu puasa batal berapa? Puasa gue batal 0 karena tidur doang. Bohong banget. Demi Allah. Asli gue sumpah gue puasa full ya, mabuk. Ya Allah, maksudnya melakukan hal-hal yang di luar
Itu sih ya tetap Tetap cuman puasanya kita jalan juga. Tapi kalau misalnya lu habis Kita minum, paksain lah. Wah, habis seret. minum, mandi wajib nggak lu? Mandi harusnya sih. Tapi itu yang gue paling malesin jujur aja. Mandinya dingin banget kayak berantem sama air tau gak kalau mandi jam sebelumnya. Pas imsak lo mandi deh nih. Sekarang nih jam berapa ya? Taruh jam 3 cobain mandi deh lagi normal. Tapi jujur aja gue kalau misalnya lagi nongkrong terus minum, lagi bulan puasa ya, gue pasti besoknya nggak puasa. Kalau gue paksainnya ya maksudnya ya gue paksain aja lah meskipun seret nih kayak ada kebakaran di tenggorokan. Ya masalahnya lu tidur doang, puasa ular ya kan. Puasa ular. Itu Puasa bahasa orang tua gue banget tuh, puasa ular. Bahasa orang tua gue sih puasa ular katanya. Itu jadi buat tamengan tau gak lu? Puasa dalam bulan puasa itu tidur itu ibadah. Iya. Iya enggak? Tapi ada benernya ada itunya lah. Ya nggak bener kalau lu misalnya nggak sholat pada saat azan, cuk. Iya Kan sih. bahasa gue jadi jancuk. Iya sih. Soalnya tapi harus juga jalan sih emang ya. Kayak orang bener lu. Jadi gini kok, ya udah kita balik lagi nih. Masalah ke new normal. New normal. Gimana ya Korea? Asli gue sebenarnya gue udah jenuh banget. Apakah Indonesia bisa menjadi brand new, ya baru atau akan tetap menjadi yang sosok old schoolnya kembali lagi lah barbarik itu atau akan menjadi tetap takut terhadap pandemi ini kayak diam di rumah? Menurut lo gimana, Man? Kalau menurut gue sih ya, jujur pribadi gue sendiri sih, ya lu nggak usah takut lah. Lu ngapain takut? Kita bisa merdeka cuman gara-gara bambu, runcing. Betul. Ngapain lu takut sama virus? Iya kan? Betul. Bener nggak? Betul. Iya kan? Iya nggak? Iya nggak? Iya kan nggak? Betul. Lu betul aja. Betul. Tapi sih enak sih, lu punya pacar yang nggak peduli sama PSBB. Enggak. Ya enak lah, lu masih bisa tunge-tunge. Astagfirullahaladzim. tipis masih bisa tipis lah. Yang buat yang nggak ngerti ya, lu cari aja lah yang umuran yang kira-kira 90-an lah. Masih bisa tungs kalau kiri tungs. Kalau kata anak gamers zaman sekarang, kentu. Iya enggak? Iya. Kentu. Itu penting. Iya enggak? Penting. Masalahnya kita kalau nggak sharing, ke sesama manusia itu bakalan gila banget sih Kor. Jujur gua bakalan gila banget. Sampai ya jujur aja, abang gua aja nih kadang-kadang WhatsApp gua nggak jelas. Abang lo yang mana nih? Yang pernah jadi bos gue gak? Iya. Ariot. Oke. Mohon maaf nih kalau disebut. Bos, maaf ya, Bos. Maaf ya, Bos. Sorry ya, Bos. Cakrik, Bos. Sampai kadang-kadang suka WhatsApp gue nggak jelas. Tapi dia gak pernah WhatsApp gue mah. Ya, lu emang siapa? Rak buahnya dulu. Ya dulu. Kan sekarang Tapi ya kan. nih FYI ya, sebelum gue meniti karir sekarang itu gue ngikut abangnya Mancek. Ngikut abangnya Mancek lah. Abang Mancek, Bosman bumper. Iya, Bosman. Antara ada yang kesinggung. Nanti ada yang kesinggung jadi pecah lagi, ya enggak? Kayak zaman dulu. Oh ya, sorry anak bumper yang buat denger, lu pasti bakalan gue suruh denger nih podcast. Jadi mohon maaf ya kalau yang kesinggung ya. Coba cuma bercandaan doang. Lu berandai-andai. Agak tinggi dikit. Mancek berandai-andai nih, Mancek psychedelic berandai-andai nih. Gue bukan psychedelic, gue anak senja. Anak senja. Dulu gue pernah gondrong, jadi anak senja. Main ke gunung nggak? Enggak sih, ke pantai kita. Ke pantai, boy. Anak pantai. Pak stok.